Hari ini kita akan melanjutkan kembali di kelas visual programming. Namun, sebelum kita mulai, kakak mau mengadakan permainan teka-teki. Jadi teman-teman coba lihat teka-tekinya apa jawabannya. Kemudian nanti teman-teman tebak ya, apa itu. Oke, Ataya? Nanti Ataya tebak ya. Sip. Nah, nanti kalau Ataya bisa nebak semuanya, Ataya bisa mendapatkan Robux. Tapi kalau Ataya nggak bisa menebaknya, Ataya nggak dapat Robux. Tahu nggak Ataya Robux? Nggak tahu. Beneran dapat Robux, Kak. Tapi ini sulit banget. Kayaknya nggak bisa deh teman-teman ya. Kalau mau dapet ya. Nih, kita coba main ya. Ini merupakan sebenarnya kita main. Masalahnya aku nggak punya Roblox, Kak. Ya udah kita main fun game aja ya, Mika ya. Oke, nggak apa-apa kan Mika main fun game? Nggak masalah ya, kita main fun game ya. Oke, kita akan coba share screen dulu. Teka-teki memecahkan game. Kita coba cek ya. Di sini akan ada beberapa teka-teki teman-teman ya. Kamu, kita akan coba main ya sekitar 5 menit lah, 5 menit, 5 menitan lah boleh lah. Di sini ada teka-tekinya. Apakah teman-teman lebih pintar dari Sherlock Holmes atau enggak? Teman-teman lebih jago ya. Teman-teman akan mencari ya, di sini akan mencari siapa pembunuh dari seseorang yang membunuhnya. Kita akan main teka-tekinya ya. Jadi ada beberapa orang. Oke, Kak. Ini kayak yang pernah aku nonton dah. Oh, kalau pernah nonton pasti bisa jawab ya, Mikaela ya. Aku Kalau nggak sering salah waktu itu pernah, Kak. Oke, Yang lain, tapi kita coba akan mengulang ya. Kita akan coba mengulang Mis, ya di sini. Mister. Ya, Aku sering nonton video ini nih. ya udah tebak ya kalau bisa ya. Oke, kita akan tebak, Siap. bermain tebak-tebakan ya teman-teman ya. Kita dengerin suaranya kali ya. Bisa ya dengerin suaranya ya. Kan setengah uang itu ke Jody, sahabatnya. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai Jody untuk mengelabui si akuntan. Apa kamu bisa mencari tahu siapa sahabat Jamil yang sebenarnya? Waktumu 7 detik. Ulang ya, nggak kedengeran ya. Dari ulang ya dari sini ya. Oke, ulang Iya. ya. Halo, apa kamu pandai memecahkan masalah? Kalau masih ragu, coba pecahkan teka-teki rumit ini. Dan jika berhasil, kamu hebat. Jangan lupa tambahkan 1 poin tiap kali kamu berhasil memecahkan teka-teki. Mana yang jadi sahabatnya? Jamil sedang bekerja saat diberitahu dia telah memenangkan lotre. Dia menyuruh akuntannya untuk memberikan setengah uang itu ke Jody, sahabatnya. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai Jody untuk mengelabui si akuntan. Apa kamu bisa mencari tahu siapa sahabat Jamil yang sebenarnya? Waktumu 7 detik. Teman-teman, siapa sahabat Jamil sebenarnya? Dari 3 orang di depan ini. 4 ya. Tuh, ayo yang udah pernah nonton. Waktu 7 detik ya. Ada yang gambar. nah iya bener. Kakak, bentar. Kakak ini siapa? Aku pikir dulu. Yang Ini sama siapa? seperti punya Jamil. Ini betul. Nah kan bener, Kak. Yo. Aku juga mikir yang itu. Pada hari Sabtu, mereka meninggalkan Nuh di rumah. 1 poin aku. Sekembalinya mereka Ulang ada lagi soalnya teman-teman ada lagi. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. bilang sang anak. Ami dan Chris punya anak bernama Nuh. Pada hari Sabtu, mereka meninggalkan Nuh di rumah untuk pergi makan malam. Sekembalinya mereka di rumah, anak itu sudah tidak ada. Karena khawatir, mereka menghubungi polisi. Detektif menanyai semua penghuni rumah. Pengasuh mengatakan dia sudah menyiapkan alat sekolah Nuh yang akan dibawa esok paginya. Si pelayan bilang dia membersihkan kamar mandi Aku sehari. tahu nih, Kak. Kata dia sedang Dan menyiapkan dia orangnya cepet. hari dan tidak tahu apa-apa. Polisi segera tahu. Nah, udah tahu ini. Siapa Yang jawabannya? nyiapin itu, yang nyiapin buku. Buku, Kak. Alasannya? Masa Karena masa kan itu hari iya yang Sabtu, malam Kak.
Masa iya malam-malam sekolah? Nah, itu. Kamu tahu siapa pelakunya? Kunci. Coret pelakunya, coret. Yang nyiapin buku. Oke. Sang pengasuh. Saat itu hari Sabtu, Dan dan anak-anak tidak bersekolah pada hari Minggu. Insiden di bengkel. Robbie bekerja sebagai mekanik di bengkelnya sendiri. Suatu sore, dia keluar untuk membeli peralatan. begini. Saat dia kembali, tempat kerjanya telah diacak-acak. Si pengasuh telah berupaya membuat semuanya terlihat seperti sebelumnya. Tapi dia kurang teliti. Apa kamu bisa melihatnya? Teman-teman, apa yang telah berubah di dalam bengkel? Apa ya? Ini bukan. Gelasnya, Kak. Gelasnya sih bener. Itu ada bibir orang. Siapa itu? Ayo. Kita coba cek ya, kita coba cek ya. Ada bekas lipstik di cangkir kopi Robbie dan kursi Yo. turunkan. Siapa pelakunya? Seorang miliarder ditemukan tak sadarkan diri oleh istrinya sendiri. Saat itu, hari Minggu pukul 6.30. Tentunya jadi detektif. Wanita itu langsung menghubungi polisi. Lalu, detektif menanyai semua penghuni rumah itu. Istri sang miliarder berkata, dia tidak di rumah. Saat itu, dia sedang membeli kado untuk ulang tahun pernikahan mereka. Kepala pelayan mengatakan, dia sedang memperbaiki ban mobil. Lalu, tukang kebun berkata, dia tidak melihat sang miliarder karena dia bekerja di luar dan tidak masuk rumah. Setelah mendengarkan keterangan mereka, polisi segera tahu siapa pelakunya. Waktumu 7 detik untuk menyingkap kebenaran. Siapa teman-teman? Yang ini ya? Iya bener, Kak. Alasannya apa? Gak tahu. Alasannya apa? Nih bisa jawab gak? Mika? Gak tahu. Alasannya apa? Gak tahu, Kak. Ataya, alasannya apa? Nggak tahu. Kita coba dengerin ya. Gara-gara ke bengkel rapi bener. Sang istri yang berbohong. Semuanya salah ya. Kekecoh. Avocado sudah buka pukul 6.30 pagi. Siapa yang miskin? Teman-teman, soal terakhir, ini harus ketebak ya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Pasang telinganya. Oke, dengerin baik-baik. Pasang telinganya. Suara videonya tolong kerasin, Mister. Oh, udah keras. Oke, sip. Dengerin baik-baik. Pasang telinganya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Pukul 6.30 pagi, hari Minggu pulang. Siapa yang miskin? Seorang pemilik restoran baru saja memenangkan lotre. Dia ingin menyumbangkan setengah uangnya untuk orang yang paling miskin di situ. Apa kamu bisa menentukan siapa orangnya? Oke, kita kunci di sini. Di sini ada 4 orang. Siapa yang paling miskin? Yang pakai baju warna putih, Kak. Baju putih. Kenapa yang baju putih? Yang ini. Aku Iki. Menurut kakak, yang ini ya. Bajunya biasa aja kelihatannya. Iya. Ya. Tapi kenapa di sini minumannya yang ini? Anggur. Bukannya yang ini ya? Dia minumnya air putih doang. Iya, iya, Kak. Hah? Oh iya ya. Kak, Iya itu, ya. Kak. Yang ini. Yang mana jadinya Yang nih? pakai baju warna putih. Jadi baju putih ya? Ya. Oke, kita lihat ya. Kita kunci jawabannya. Lihat semuanya. Yang minum air putih sendiri. Laki-laki yang berkemeja putih. Iya. Punya beberapa dasar koin, air makanannya, sehingga Mau sekali lagi apa langsung kita kerjain tugas, teman-teman? Ada lagi. Seru. Oke. Sekali lagi ya. Terakhir ya. Sekali lagi ya. dia hanya memesan sedikit kentang goreng. Pasang Sementara telinganya orang lagi ya. lain memesan 3 hidangan sekaligus. Pasang telinganya lagi ya. Dengan kutub utara, Sam sedang mengisahkan cerita menarik untuk membuat rekan kerjanya terkesan. Saat makan siang, dia menceritakan pengalamannya saat mengikuti ekspedisi ke kutub utara.
Kakinya sempat terluka sehingga dia tidak bisa berjalan. Teman-temannya harus menggotongnya ke tempat aman untuk mencari pertolongan. Dalam perjalanan pulang, mereka dibuntuti penguin. Saat mendengar cerita Sam, para rekannya menertawakannya. Kenapa? Denger gak? Tadi si Sam ngomong apa ke teman-temannya di menit-menit awal? Eksplorasi ke Kutub Utara. Bukan sebelum ekspedisi ke Kutub Utara. Dia cerita, kita dengerin sekali lagi ya. Kita dengerin sekali lagi ya filmnya ya. Penguin itu di Sehingga Kutub Utara apa Kutub Selatan sih? Ada apa dengan Kutub Utara? Sam sedang mengisahkan cerita menarik untuk membuat rekan kerjanya terkesan. Saat makan siang, dia menceritakan pengalamannya saat mengikuti ekspedisi ke Kutub Utara. Kakinya sempat terluka sehingga dia tidak bisa berjalan. Teman-temannya harus menggotongnya ke tempat aman untuk mencari pertolongan. Dalam perjalanan pulang, mereka dibuntuti penguin. Saat mendengar cerita Sam, para rekannya menertawakannya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Emang, pas Sam cerita teman-temannya menertawakannya? emang di Kutub Utara ada pertolongan. Tidak Menurut tahu nih ya. menurut kakak, Sam itu cerita terus teman-temannya menertawakannya gara-gara dia itu cerita tentang penguin yang bisa ngomong bahasa manusia mungkin ya. Mungkin nggak sih? Karena kan tiba-tiba ada penguin. Nggak bisa tadi, tadi, tadi juga dia cerita dibuntutin penguin. Dibuntuti ya. Kita coba lihat ya jawabannya apa ya. Tidak ada penguin Ada di suara. Kutub Utara. Hah, tidak ada penguin di kutub utara, teman-teman. Oh iya, Kak. Adanya di kutub apa? Selatan. Kutub. Oke. Selatan. Nah, Kita coba cek yang namanya adalah ChatGPT ya. Kita coba tanya ya ke Baik, ChatGPT baik, baik, baik. ya. Kita coba tanya. Kakak akan coba share screen lagi ya. Apakah memang di kutub utara tidak ada penguin ya atau sebaliknya ya? Kita coba cek di sini. Apakah ya di kutub utara tidak ada penguin? Coba cek. Benar, di kutub utara tidak ada penguin. Ya, rupanya pembaca apa cara membaca kita belum sampai sini ya. Gitu. Jadi ingat ya, kalau teman-teman nanti ditanya sama gurunya, apakah di kutub utara ada penguin? Jawabannya apa? Di kutub utara tidak ada penguin. Ya. Penguin. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam materi kita di hari ini ya. Let's go. Jadi teman-teman di hari ini bahwa teman-teman masuk ke dalam modul baru ya. Modul baru yaitu di pertemuan keempat, modul keempat kita belajar tentang yang namanya operator logika. Kakak coba jelasin sedikit ya. Sedikit banget nih materinya. Karena emang sedikit sedikit nih materi kita nih. Zubair diem-diem aja. Zubair nggak jawab kuisnya, Zubair. sedikit susah paling. Oke. Oke, jadi kita belajar tentang yang namanya operator logika, guys. Ya, apa sih yang dimaksud dengan operator logika ini, guys? Ya, jadi guys, operator logika itu, jadi di sini kita ada dua topik, yaitu kita akan belajar membuat kondisi dalam sebuah game menjadi lebih rumit, dan kemudian yang ketiga adalah ini ya, kita akan belajar eh, apa itu ini ya, apa pemrograman berpasangan ya, gitu. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi operator itu dibagi jadi tiga, ada AND, OR, dan NOT. Nah, kalau AND itu bentuknya nanti seperti ini ya. AND, jadi maksudnya itu kita kaitkan dengan listrik. Ada listrik, kemudian ada lampu. Di sini ada saklar. Jadi AND itu kan tadi kan artinya adalah dua ya. Eh, ada dua ya.
Ada 2 artinya. Jadi apa nih? Di sini kalau kita lihat, nah ini ya bacanya ya. Nilai N benar jika kedua argumen benar. Kalau tidak maka dianggap salah ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, kalau misal kakak kasih pertanyaan, apakah ketika saklar ini itu nyambung, apakah lampunya akan nyala, teman-teman? Ini listrik nih. Brrrr. Nyambung nggak? Lampunya nyala nggak, teman-teman? Enggak. Enggak dong. Kok nyala? Kan di sini keputus. Sekarang di sini yang keputus, di sini yang nyambung. Ada listrik. Nyala nggak lampunya? Nyala. Enggak dong. Kan di sini putus. Lihat Arya baru jawab ya. Nah, gitu ya. Jadi, nih, kalau misalnya nanti listriknya nyambung, di sini kan nyambung. Ya, terbang listrik yang nggak bisa ke sini ya, nggak ada penghubungnya. Sama halnya juga listrik ini. Jadi harus Betul. sama gitu kan nilainya. Iya, jadi keduanya harus nyambung. Atau dalam kata lain, seperti ini. Jadi, ketika dua-duanya nyambung, baru lampunya nyala. Nah, artinya adalah kalau dalam sebuah pernyataan, pernyataan tersebut bisa dibilang dengan kata benar ketika kedua pernyataan tersebut nilainya sama dengan 1. Nah, kalau misal salah satunya aja ada yang 0, maka tidak bisa dijadikan pernyataan yang benar ya. Next, kemudian, nah kesimpulannya seperti ini ya. Ada 2 pertanyaan. Pernyataan, nih kakak coba foto, kakak kirimkan di grup kelas ya, teman-teman ya. Mana ya? Dia nih. Grup kelas. Nah, kakak balik lagi. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya adalah operator logika OR atau disebutnya sebagai apa? OR itu apa? Atau ya, atau. Nilai OR benar jika salah satu argumennya benar, selain itu salah. Contoh, kalau ketika di dalam sebuah lampu disusun secara paralel. Pertanyaan kakak, kalau misal ininya nyambung ke sini, yang ini tetap putus, lampunya nyala nggak? Enggak. Nyala dong, karena kan ke sini nyambung tuh. Lihat aliran listriknya. Nanti kan awal mula listrik itu kan kebagi jadi 2, ada yang ke atas sama yang ke bawah. Yang ke atas, oh nyambung nih, gitu kan. Nah, yang ke bawah, kan ke bawah nih, ke atas dia mah tuh. Nggak nyambung, listriknya kebuang. Ya, Jadi jadinya lampunya redup. iya betul. Jadi nggak bisa jalan. Atau seperti ini ya kesimpulannya ya. Jadi kak artinya itu dua-duanya itu harus sama. Enggak dong, ini or itu atau salah satu ya. Jadi salah satu pernyataan aja benar bisa dikatakan benar ya. Tapi kalau dan itu harus keduanya. Jadi kan ini jawabannya apa nih? Lampunya nyala atau tidak nih? Nyala ya. Karena kan nih listriknya nyambung. Tuh. Kalau yang ini ya ke bawah putus. Walaupun putus kan tetap ada aliran listrik dari sini ya tetap bisa nyala ya. Sama halnya juga kalau yang ini. Satu Tapi kata. kak kalau dua-duanya sama atau ada nilainya itu berarti nggak apa-apa kak. Nah, ini dia kesimpulannya. Ya. Kalau dua-duanya yang kayak gini maksudnya ya, Mika, tetap nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau tadi rangkaiannya itu seri kayak gini sama kayak gini, di sini ya baru lampu, dia harus butuh dua-duanya nyambung, baru lampunya bisa hidup, ya kan? Nah, namun kalau misalnya dirangkainya cuma seperti ini, ya, ketika yang ini nyambung, ini yang nggak nyambung, ya, ininya saklar yang nggak nyambung, lampunya tetap bisa hidup, gitu. Paham ya sampai sini ya? Kakak kirimin lagi di grup. Ini bakalan kepake banget ketika nanti teman-teman kerjain tugasnya ya. Kakak udah kirimin di grup, dibaca dengan baik ya, biar teman-teman paham ya. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir namanya adalah operator logika not atau kebalikannya. Not, nah, not itu not bukan ya atau tidak ya atau kebalikannya ya. Nah, jadi artinya di sini adalah tidak mati ya, ya berarti nyala. Kalau ini tidak nyala berarti
Apa? Mati ya. Tidak lapar artinya apa teman-teman? Lapar. Tidak lapar, Kenyang. kenyang ya. Tidak kenyang. Lapar. Berarti kebalikannya ya, teman-teman ya. Jadi gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Pelan-pelan aja pahaminnya. Gitu guys ya. Jadi kita belajar tentang yang namanya operator logika and, or, dan not ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya aja, teman-teman. Ya, sekarang kita akan masuk langsung ke contoh soalnya. Silakan diperhatikan dengan baik bagaimana cara kakak mengerjakannya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Kita kerjain yang nomor 2 dulu ya. 30 menit teman-teman untuk mengerjakannya. Di sini silakan perhatikan, cukup kerjakan Berarti cuma yang nomor 2. 1 dan 2 kita kerjain ya. 1 dan 2. Sama 3. Ya. Oke, silakan diperhatikan caranya. Dan teman-teman lihat. Jadi cukup pengerjakannya sampai nomor 8 aja. Kakak akan bahas sekitar 3 soal. Di sini kita baca dulu ya perintahnya. Apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Pai labu kan berarti yang warna ini ya. Yang ini nih. Labu tentu saja. Tetapi bagaimana robot membedakan labu dan semangka dan zucchini? Berarti artinya apa nih? Apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Berarti kita mau mengambil bentuk dari labu ini. Ya, kita masukin dia nanti ke dalam mangkok sini. Ya, untuk kita masak. Sisanya yang semangka dan yang zucchini, ini zucchini ya, masuknya ke dalam kulkas. Kira-kira gimana? Pertama, ambil forever. Nah, di sini kakak mau kasih tahu dulu ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ada and, or, dan not. Kakak mau ulangi dong. And itu apa teman-teman? 2. Or itu apa? Atau Bukan artinya atau. Salah satu aja ya. Not apa not? tidak. Kebalikan. Ulang ya. N apa N? 2. Keduanya. Ulang ya. N apa N? Keduanya. Keduanya. Or Salah satu. salah satu. Not. Kebalikan. Good, pintar. Awal mula kita pakainya forever dulu. Kemudian kita ambil if. Nah, sekarang kita lihat di sini. Teman-teman mainin logikanya ya. Mainin logikanya. Oke. Kita mau ngambil buah semangka. Ya. Tapi kita nggak mau ambil buah warna ini sama yang buah ini. Gimana caranya? Tahu nggak? Itu labu, Kak. Iya, kita mau ngambil labu kuning, tapi nggak mau masuk juga bentuk yang semangka gede ini. Di sini ada nih, nih, nih. Tahu nggak teman-teman? Kita masukin apa? Untuk mengeliminasi bentuk dari semangka dan bentuk dari zucchini warna hijau ini. Kita Yang butuh apa? shape itu, Kak. Shape. Kenapa kita nggak pakai warna? Warnanya orange. Kan yang warna orange cuman labu di sini. Bener nggak? Nangkap nggak sampai sini logikanya? Jadi gini teman-teman, kita mau mengambil sesuatu tapi kita membutuhkan logika, ya.
Kalau teman-teman masukinnya warna, udah pasti warnanya orange. Kenapa? Karena yang teman-teman lihat di sini cuma yang warnanya orange itu hanya labu. Ya, paham ya? Kalau teman-teman ambilnya shape, shape itu kan bentuknya ya. Round itu artinya bulat, thin itu artinya panjang, ya. Jadi kalau teman-teman pakainya malah round, pertanyaan kakak, yang panjang yang ada berapa sih di sini? Yang panjang ada berapa? Satu. Satu. Yang bulat ada berapa? 2. Dua. Kita mau masaknya labu atau semangka? Atau kedua nih? Labu. Labu. Berarti kita lebih cocok menggunakan apa? Warna. Warna. Good. Pintar 100. Jadi nanti kalau udah tinggal kita masak. Seperti itu ya. Kalau udah tinggal dimulai. Next, nomor 2 kita belajar lagi sampai paham. Kita baca di sini guys. Kita perlu memilih zucchini. Caranya pertama ambil dulu forever. Ambil if. Forever if. Ya. Kemudian kita mau ambil zucchini aja. Ada yang bisa bantu kakak? Kita pakai apa? Yang shape, Kak. Shape. Shape. Ambilnya yang mana? Yang bawah. Ya, good 100. Hook. Jadi kita mengeliminasi ya. Oke, next ya. Kita coba belajar nomor 3. Kita mau ambil apa nih bacanya di sini? Apa yang bisa kita buat dengan zucchini dan wortel? Berarti kita ambil forever, if, dan di sininya adalah cook. Kita mau ambil, ingat nih, lihat nih, zucchini sama wortel. Ada yang bisa bantu jawab nggak ya? Ada yang bisa nggak? Size. Ambil apa? Ayo, mana suaranya? Size. Size. Ambil apa? Size. 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 Kenapa size? Zucchini kan besar. Ini juga kecil. Shapes. Shapes. Ambilnya apa? Shape tin. Ambilnya apa? Shape. Tin. Pinter ya. Oke. Next, nomor 4 terakhir kakak bahas ini ya. Cara mengerjakannya gimana di sini kalau kita buang. Kita mau ambil semangka sama labu. Berarti menggunakan apa? Teman-teman ininya. Yang semangka sama labu nih. Kita mau ambil. Size, Kak. Size. Pilihnya yang mana? Large atau small? Small. Large. Large dong. Kan semangka besar ya. Oke. Langsung di-share screen dulu. Dimulai semuanya. Let's go. Kak, ini belum kebuka. Di refresh websitenya. Pasti Bang Ani. Ntar ya, kakak buka dulu kalau belum kebuka. Udah, di refresh ya websitenya ya. Biar kebuka nomor 4-nya ya, teman-teman. Lagi loading itu, Mika. Pak, kerjain yang nomor 1 juga. Enggak, nomor yang 2 dulu aja. Ya, Oke, ini. Kak. Mm-mm. Dengan yang mana lagi? Yang Koki Mars dulu aja, teman-teman. Nanti baru habisnya nomor 1 kakak bahas ya. Kita yang Koki Mars dulu, teman-teman.
Kak, Ya, bacain yang mana? kenapa Taya? Bacain yang mana? Oh, yang nomor 2, Pokimars Taya. Mister, Ya, ini ini itu apa? mana? Oh, tin itu panjang, pipih bentuknya. Thank you. Yap, sama. Kak, Karamadun dulu. Ya, Ini nomor 4, maksudnya gimana, Kak? nomor 4. Nomor 4 tadi kakak bahas deh. Pakainya large ya, size-nya. Kak, Hmm? ini nomor 5 gimana, Kak? Nomor 5 dibacain, diminta apa? Diminta tomat sama wortel, Kak. Pakai labu. Bukan nomor 5. Mana share kakak kata ya? Ataya pakainya warnanya diganti jadi orange ya.
Mana Mikaela? Dia minta apa? Tomat. Sama Tomat dan wortel. wortel. Ya udah, berarti artinya kita bisa pakai dan kan? Berarti warna merah, ya, Mana ini? ya kan? Ya sih. Warna merah, Berarti ini dulu, Kak. warna merah dan warna orange kan? Bisa kan? Oke, dan warna Oke, tapi kayak gitu udah maksimal belum? apanya, Kak? Kodenya yang diminta kan cuma 5. Aku Itu nggak dimasak dong sama area nomor 5. Gimana caranya kita bisa ambil tomat dan wortel doang? Teman-teman tahu tadi kita belajar operator logika ada berapa? Ada berapa operator logika? 3. Sebutkan dong apa aja? Or, lagi not, and. Oke, Not, or, and. not. Ya. Oke. Kalau nomor 5 kita pakainya not hijau, bukan hijau berarti warna apa teman-teman? berarti Kan di situ semua warna hijau tuh, kecuali tomat sama wortel. Kalau kita pakai masukinnya not not green color, kodenya gimana? Bisa nggak? Mister, Ya, Mister. Yang nomor 3 ini gimana? nomor 3 yang diminta apa? Zucchini sama wortel. Tapi Pakai yang tin ya. pakai tin. Thank you. Yup, sama-sama. Aduh. Itu pakai yang tin ya, Ataya ya. Zucchini dan wortel. jadinya gimana, Kak? Tuh bisa, Arya. Tadi udah kakak bantu. Not apa? Bukan warna. Not. Hijau. Ya udah masukin. Kita sampai nomor 8 aja ya kerjainnya ya. Zucchini dia pakai N ya. Nomor 6 dia butuh operator logika yang namanya N. Tapi gak cukup 6. Bukannya 1, 2, N, 3, 4, 5. Cukup kok pakai N. Ini, Kak. Iya, masih nggak bisa. Gak bisa, Kak. Itu bukan pakai N, pakai not. Kan tadi kan kakak bilang harus sih nomor 5. Oh. Yang pakai N itu nomor 6. N-nya tapi N apa ya? Kira-kira ada 2. Variabelnya ada 2. Oh, gitu. Kasih ya, Kak. Yap, sama-sama. Kak, nomor 6 gimana? Nomor 6 pakai N. N-nya habis itu
Coba dicoba dulu mainin logikanya. Kita mau ngambil bentuk, tapi yang gimana caranya nggak semuanya keambil. Hmm. Itu Atai pakai Kalau size ya. aku sih tadi Kak itu Vektor. ya apa tuh Apa? namanya pakai N. Terus habis itu yang pertama shape-nya sama warnanya. Enggak lah, jangan pakai warna. Hmm. Hmm. Kenapa nggak pakai size small sama bentuknya tin? Size small. Tapi kan itu suci nih Kak, Cuci ini sama apa tuh gede yang diminta? sama timun. Timun. Berarti kita bisa pakai tin sama warna hijau dong. Tin sama warna hijau lagi. Warna hijau, Itu zucchini dan timun. ya. Kan kayak gini warnanya. Terus sama Bisa nggak kalau pakainya bentuknya tin sama warnanya hijau? tadi ini aku udah coba Kak. Coba jalanin. Bentar ya. Tadi kayak gini sama kayak gini bentar. Coba mulai. Nah, tadi udah kayak gini Kak. Tomat dan wortel. Nomor 5 pakai not green color ya. Not green color apa ya? Nomor 5 bisa kayak mana? Not green color. Not screen color. Terima kasih, Mister. Nomor 7 pakai 3 ya. N-nya pakai 2. Jadi teman-teman masukin untuk color, kemudian shape sama size. Jadi kita butuh 2 N. Kita langsung fokusin pada satu buah aja. Nomor 7. Berarti apel. Pertama warnanya merah dan bentuknya kecil. Serta ukurannya kecil serta bentuknya bulat. Langsung kita kerucutin. Tuh udah Kakak kasih tahu tuh. Nomor 7 kita pakai 3 variabel dengan bantuan 2N. Kita pakai warna, bentuk, dan ukuran. Kak yang nomor 7 gimana? Itu kita pakai 2 bentuk ukuran. Pakai 2N. Kita pakai ukuran, warna, dan bentuk. Bentuk itu shape Kak. Shape round bentuknya. Iya, bentuk itu shape. Kak,
Ya, Tapi kok ini udah kayak tadi yang kakak bilang nih. Ini kan masih salah kak. salah. Coba mulai. Coba dimulai. Nggak usah dibuang. Langsung mulai. Oh, apel itu warna hijau, guys. Salah. Apel itu warna hijau. Iya. Warna merah tomat ya. Kak. Ya, nomor 6 Ataya. Nomor 7. Ini pas udah dicoba nasi gagal. Katanya harus sampai 8. Ini kita butuh N1 lagi ya. N ukuran small. Ataya itu nomor 6 kita pakai dan ya. Pakai warnanya hijau dan bentuknya tin ya. Warna hijau dan bentuk tin. Kalau sudah nomor 8 apa kak? Kalau sudah, boleh istirahat dulu sebentar. Kita akan coba kerjain scratch-nya ya. Oke. Kak, Ya, ini nomor 8 gimana kak? nomor 8. Nomor 8 dia mintanya ada 3 buah bukan? Iya kak. Dia dia masing-masing sama kayak tadi ya, sama kayak nomor 7, tapi itu untuk 1 buah, sedangkan ini untuk 3 buah. Jadi dibuat untuk labu pakai red ini, untuk timun pakai ini. Jadi if-nya ada 3 ya. Dan untuk cabe pakai ini. Paham nggak? Guys, sebagai informasi ya, untuk yang nomor 7 ini ya. Nih untuk yang nomor 7 ini dibuatnya itu kayak gini ya. Kita kasih satu contoh. Forever if karena buahnya ada 3, satu-satu ya. Kemudian masing-masing dari satu ini teman-teman pakein kayak gini dan kayak gini dan kayak gini. Semuanya ya. Yang ini udah terus masuk ke bawah, udah masuk ke bawah. Oke? Pakainya 3 kayak gini ya. Kalau nomor 6, Mister. Nomor 6 pakai bentuk green dan tin ya. Warna Green green and dan tin. tin. Silakan di-share sekali lagi, boleh dilanjutkan. Gak bisa, Mister. Warna hijau bentuk tin. Iya, gak bisa. Susana be careful with the conditions. Dia yang diminta Bahasanya. apa di situ? Timun dan Zucchini ini kan? Iya. Coba share screen apa yang nggak bisa? N-nya aja nggak ada, harus pakai N itu. Kak, Ya, ini yang mana? nomor berapa? Oh, enggak. Nomor 7 kita pakai satu aja. Dah baru. Untuk apel berarti kan warnanya Untuk apel warnanya hijau, bentuknya kecil, ukurannya kecil, bentuknya itu bulat ya. Pakainya ya, kata ya.
Kak, kok gak bisa sih, Kak? Nggak bisa apanya? Ini yang nomor 8. Nomor 8 satu-satu. Udah belum? Udah, Kak. Udah sampai 8. Udah kan selesai. ini udah kayak gini, Kak. Kak, Oh, dia mah nggak sama, Arsi. Satu buah kan beda-beda, Arsi. Nggak Kakak, semuanya sama kan? Kenapa? ini aku kan udah sampai 8. Di situ? Ini kita mau ke Scratch, tapi nanti kakak bahas. Jadi boleh istirahat dulu eh sebentar ya. Nanti kakak mau bahas Scratch ya. Atau sambil nunggu-nunggu, Mika buka Scratch yang nomor 1. Coba dulu dibaca, terus coba dikerjakan ya. Oke. 4 menit lagi kita pindah ke Scratch ya. Nah, betul Ataya satu-satu ya. Untuk labu, timun, dan cabe. Warnanya gimana, bentuknya gimana, ukurannya bagaimana. Kak, kalau udah boleh istirahat. Boleh sebentar ya. Kak, Ya, ini gimana, Kak? apanya? Nomor berapa? 8. Nomor 8 satu-satu. Udah belum? Belum. Mana tuh ya? Nah, ini kan beda-beda ya. Masing-masing buah kan beda-beda. Kalau cabe warnanya merah, bentuknya apa, ukurannya apa. Kalau timun bentuknya apa, ukurannya apa gitu. Kalau cabe contoh warnanya merah, bentuknya panjang, thin, ukurannya kecil gitu.
Kak, sudah selesai. Sudah. Oke, kalau gitu eh, kita coba akan lanjut ya. Udah lewat 5 menit. Kita tunggu. Kita akan bahas ya. Berarti dicukupkan sampai nomor 8 ya yang belum selesai. Jadi yang belum selesai kakak akan coba bahas sedikit pada soal nomor 8 ini ya. Jadi gini sebenarnya bentuknya. Nih, jadi misal untuk eh cabai dulu ya. Cabai kan warnanya merah, bentuknya itu kan ini nih, panjang nih ya. Panjang, ukurannya kecil. Kemudian habis itu untuk labu. Labu itu kan warnanya orange, bentuknya itu bulat ya. Kemudian bentuk apa ukurannya itu besar large. Kemudian terakhir untuk timun ya. Timun itu kan bentuknya kecil, warnanya hijau, ukurannya kecil ya. Bentuknya itu tin atau panjang. Jadi gitu ya. Apa ya ya. Nah, kemudian di soal yang ini kakak kan coba mau bahas untuk scratch-nya. Ada 4 nomor, kakak bahas 1, 2, dan 3, 4. Contoh, 1, 2 aja ya. Ini itu kalau kita klik bendera, dia itu kalau kita klik dia bisa pindah. Nah, artinya pada saat kita klik seperti ini, ya, apa? Di sini masukinnya go to mouse pointer. Nih, diklik, ceknya betul ya. Jadi pertama-tama silakan buat dulu bentuk seperti ini. Mouse pointer, mouse ditekan, ya. Masukin forever-nya juga, jika-jika, jadi ada jika, masukin jika lagi, ya. Kemudian masukin go to mouse pointer, masukin ke dalam forever. Nah, gitu ya. Mudah banget nih, tinggal diikutin aja, udah ada caranya. Kemudian save nomor 2. Nomor 2 langsung. Nah, nomor 2 ini kalau misalnya kita buang, teman-teman adalah menggunakan yang namanya operator logika nih, and, dan. Berarti ini kita ambil-ambil dulu ya. Dan kemudian ambil mouse pointer di sini di sensing ya. Ambil mouse pointer sama apa tuh? Mouse ditekan. Mana? Oh nih, mouse ditekan. Mouse down ya artinya bahasa Inggris ya. Kemudian masukin ke dalam if. If, if then yang ini. Aduh. Nah, kemudian tinggal ambil go to mouse pointer ya. Kemudian ambil forever, jangan lupa masukin bendera. Gitu ya. Save, kemudian dicek. Oke, cepat aja nomor 1 dan 2. Let's go. Mudah banget itu. Let's go dimulai. 1 dan 2-nya dalam waktu 10 10 menit. Kemudian nanti 3, 4-nya kakak akan bahas. Ditinggalin aja yang nomor 8-nya dulu. Pindah ke scratch langsung ya. Aku gak bisa share. Nggak bisa share. Oke, sudah bisa. Kak, Lanjut nomor 1 Ata ya. Ya,
Nah, kirimin lagi. Gedein dulu. Mana nih? Digedein di situnya. Oke, Pindahin udah dulu. betul Coba atau off cam Alaudin? deh. Udah off cam belum? Ini dulu. Mister, Ya, yang nomor 2 tempat tempat N sama mouse downnya di mana? apa? Yang nomor 2 tempat N sama mouse downnya di mana? Coba aja dulu ya, Saka ya. Itu kan udah lengkap juga. Coba Saka cobain masuk. Itu kalau misalnya beda penempatannya nggak masalah. Mau di kanan atau di kiri dulu. Hmm, Mm-mm. Oke, Mister. Kak, Ya, itu yang kucing gimana, Kak? kucing. Nomor berapa? Nomor 1, soalnya tadi internetnya mati, Kak. Oh, nomor 1 itu Mika ikutin udah sesuai dengan contohnya. Coba Mika buat dulu. Petunjuknya udah ada tuh. Ini udah, Kak. Udah? Mana Mika? Oh, tinggal masukin go to mouse pointer ke sini. Dia ada di motion ya. Oke. Kak, sampai nomor berapa? Sampai nomor 4 aja. Oke. Nomor 1, 2 tinggal diikuti aja sama Mika ya. Nanti masukin ini ke sini, ini ke dalam sini, ini di dalam sini ya. Nanti ini taruhnya di dalam sini ya. Jadi jangan lupa ininya dibungkus sama forever. Nah, udah tuh ikutin sama persis. Point towards. Go to pakainya. Go to mouse. Go to mouse pointer. Nah, gitu ya. Betul.
Forever-nya jangan lupa N. Oh, bukan ki itu atau ya. Kak, yang nomor 2 gimana? Kenapa? Bersihkan. Yang nomor 2. Kawan-kawan. Nomor 2 dimasukin ini atau ya, lihatnya No. tuh menyentuh sama mouse ditekan. Yang ini berarti ya. Watching, mouse ditekan tuh yang ini. Gitu ya. Kalau kebalik berarti posisinya yang kebalik ya. Ah, gimana yang ini, Kak? Yang mana? Nomor berapa? Salah tuh. Masukin coba di dalam ya. Atau ya. Nah, jadi mana Arsy? Kebalik Arsy. Mouse pointer dulu baru mouse down ya. Kebalik tempatnya. Mouse pointer dulu baru mouse down. Jadi ini di sini, yang ini tuh di sini. Kebalik posisinya. Bukan gitu. Salah ya. Nah, kakak akan lanjut ke nomor 3. Jadi gini loh. Nih, kalau emang salah, dia tuh mouse pointer dulu, baru mouse down ya. Gitu ya. Kalau teman-teman ketuker, ya salah lah. Tadi kan ada yang kayak gini. Oke, Arsy. Kebalik ya kalau kayak gini ya. Yang betul kayak gini. Nah, yang betul begini. Oke? Kakak akan bahas nomor 3. Nomor 3 itu teman-teman fokusnya ke sini aja ya. Ke pintu ini. Dia tuh kayaknya yang orang ini udah dibuat deh. Jadi teman-teman tinggal buat aja bentuk seperti ini di button ini. Ya. Nih, orang ini nggak usah dibuat lagi. Udah ada. Yang ini aja, yang buttonnya aja yang dibuat. Ya. Bentuk buat kode seperti ini di sini. Kemudian nomor 4. Di nomor 4 ini teman-teman adalah akan membuat bentuk seperti ini. Namun biar lebih mudah, ini ada banyak soalnya. Ya. Teman-teman kakak akan berikan ya foto ini di grup kelas. Ya. Ini dibuang di grup kelas dan di chat Zoom ya. Di chat Zoom deh boleh deh. Nomor 9 ini di chat Zoom ya. Lihat ya. Nih, yang ini samain semuanya. Dan yang ini buttonnya. Nah, nih. Yuk, let's go. Udah Kak kirim di chat Zoom. Lanjutkan. Nomor 3, tiganya itu udah ada ya jawabannya ya. Tinggal teman-teman ikutin aja. Ah, tapi tetap salah. Tetap salah. Yang mana yang tetap salah? Yang ini yang nomor 2. Coba share screen. Udah. Approve. Yo, iyalah, jelas lah. Kita ngapain point towards. Ini juga kebalik posisinya. Pakainya go to mouse pointer. Ya.
pakainya go to mouse pointer, random positionnya diganti tuh. Kita ke Living atau ke Tempo? Ya udah. Oh ya udah. Udah keluar tol sekarang baru. Kak, Ya, ini gimana? yang mana tuh? Itu, itu dia. Digantinya pakai go to mouse pointer, bukan point towards. Ambil yang go to random positionnya. Kak, Ya, ini kok tapi masih Yang pakainya yang ini ini. udah ada jawabannya yang 4, Kak. 4. Berarti dilengkapi aja yang masih belum ada jawabannya. Yang foto kakak kirim tuh. Ganti. Oke, Kak. Oke, ganti jadi go to ini ya. Klik mouse pointer, kemudian cek. Kak, kok masih salah? Soalnya ketuker, harusnya ini yang di depan, ini yang di belakangnya, gitu. Mister, Ya, ini kontrolnya yang kayak gini kok nggak ada ya? yang mana? Yang ini, kan ini sama buat yang ini. Kok kontrolnya banyak banget itu? Yang itu? Ininya Mister, gimana mindahin? Oh, nggak bisa dipindahin. Iya, Dia satu itu satu, ya. Buatnya emang harus dua. Satu untuk giga, satu untuk pico ya. Nggak bisa sama.
Pak, Ya, yang ini. ini itu cuman seperti ini aja nih kayak yang di bawah sini loh, Ataya. Bawa deh, ke bawah. Bawahin. Tapi kita udah selesai sih. Ini. Nah, buat kayak gitu aja. Nih, tapi di sini ya. Gitu. Baik, teman-teman. Waktunya udah selesai dan udah habis. Ya, kita kembali ke Zoom dulu yuk semuanya. Oke, hebat-hebat ya berarti ya untuk teman-teman hari ini bahwa tugasnya udah baik ya menurut kakak ya, udah bagus juga ngerjainnya kayak Ataya, kemudian Alauddin, Izzy, Arya, Arsy, Zubair, dan Mika. Jangan lupa nanti kelas pengganti di hari Kamis nanti kakak jadwalkan ya jam 7 malam ya gitu ya. Wah, Saka berarti ini baru gabung nih tadi kayaknya error ya. Baik, kalau gitu teman-teman, jadi materi di hari ini tuh kita belajar tentang yang namanya operator logika. Ada tiga, ada operator logika N, operator logika NOT, dan operator logika OR. Kita coba mengulang lagi ya. Operator logika N ketika kedua pernyataan tersebut dibilang benar. Ya. Namun operator logika OR cukup satu pernyataan saja yang dikatakan benar. Kalau operator logika NOT adalah kebalikannya. Ya. Gitu. Oke, ya teman-teman, mungkin kira cukup pertemuan kita di hari ini. Kita foto bersama, silakan senyum, hadap ke layar. Satu, dua, tiga. Baik, makasih ya Taya ya. Laudin, Arya, Izzy, Arsy, Zubair, Mikaela, Saka. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih, Sampai Mister. jumpa. Makasih, Mister. Sama-sama.